Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Ya, masih kembali dengan saya Kak Andi. Hari ini saya akan tutorialkan untuk cerita di tahun baru, ya, di cerita Januari. Nah, ini cerita pertama untuk bulan Januari. Judulnya adalah Kerjakan dengan Setia. Nah, bagaimana tutorial ceritanya dan alat peraganya seperti apa? Nanti kakak-kakak bisa lihat video ini dengan lengkap ya. Oke, langsung saja dengan kita ke ceritanya. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, kakak lihat sih, karena ini udah tahun baru, semuanya semangat. Wajah baru, hidung baru, hidungnya baru. Nah, oke, bercanda. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di sini siapa yang suka memancing? Mancing apa kak? Keributan? Oh, mancing keributan. Bukan dong, tentu saja bukan. Kalau mancing keributan sih itu mudah. Memancing ikan. Siapa pernah? Oh, bapaknya. Tapi kemarin tuh kakak ada lihat Alung sama Dadang. Mereka mancing di depan. Dengan penuh semangat mereka memancing. Lumayan dapatnya segini-segini ikan. Wow, hebat ya Dadang sama Alung. Nah, tahu nggak adik-adik bahwa kegiatan memancing itu sebenarnya sebuah kegiatan yang melatih kesabaran kita. Kok bisa Kak Andi? Yo, bisa sekali. Karena coba seandainya kalau kalian baru duduk bentar mancing, nggak ada ikan, pindah. Katanya nggak ada ikan, pindah. Dapat ikan nggak kira-kira? Nggak dapat. Tapi kalau kalian sedikit bersabar, melatih kesabaran kalian menikmati memancingnya, pasti tentu saja kalian akan dapat ikannya. Tapi kalau kalian nggak sabar ya tentu saja nggak dapat. Nah, sama dengan cerita Kak Andi hari ini, berkaitan dengan menangkap ikan, tapi berbeda. Bedanya adalah mereka ini menangkap ikan tidak menggunakan kail. Nah, terus menggunakan apa Kak? Ada aja. Daripada penasaran, yuk kita dengar ceritanya. Nah, diceritakan adik-adik, ada 3 orang raja. 3 orang raja ya. Nah, 3 orang raja ini mereka sedang memamerkan mahkota mereka. Raja pertama bilang, lihat mahkotaku, indah, ini bagus mahkotaku. Nggak seperti mahkota kamu, katanya. Raja kedua pun nggak mau kalah. Raja kedua bilang, wah, aku lebih hebat dari punyamu. Lihat nih mahkotaku, lebih warnanya lebih bagus dari punyamu. Wah, akhirnya raja ketiga bilang, sudah, kita kan sama-sama memiliki mahkota, kata raja ketiga. Kita ini sama-sama bagus kok. Punya raja pertama bagus, raja kedua bagus, punya saya juga bagus, nggak perlu diperdebatin. Enggak dong, punya aku lebih bagus, raja pertama. Dah, kita semua sama. Akhirnya mereka pun terus memamerkan kebagusan dari mahkota mereka. Mulai raja ketiga ini berpikir, daripada berdebat, mulai dia melihat di depan ada sebuah kolam. Dia pikir, kalau begini biar mudah perdebatannya, mendingan kita buat sebuah challenge. Dia bilang, kita buat sebuah tantangan aja. Kita buat sebuah perlombaan. Perlombaannya begini, kata si raja ketiga. Siapa yang bisa menangkap ikan di kolam di sana itu di depan kita? Ikannya bagus-bagus di sana. Warnanya juga bagus. Siapa yang bisa menangkapnya, dia akan menjadi pemenangnya. Nah, tapi dengan satu syarat katanya. Kita hanya bisa menangkap ikan tersebut dengan peralatan yang sudah ada. Pertama, dengan pedang. Kedua, dengan panah. Ketiga, dengan botol kecil ini. Si raja pertama, raja kedua bilang, bagaimana mungkin, bisa nggak ya? Itu mudah aja, aku kan pemanah asli, aku juga main pedang yang jago, yang hebat, dia bilang begitu. Ya udah, akhirnya mereka sepakat, ya udah, aku setuju. Yuk kita laksanakan. Oke. Akhirnya singkat cerita adik-adik, mereka pun mulai mereka sweet. Siapa yang akan menjadi yang pertama, kedua, dan sampai yang jadi yang ketiga. Mereka pun sweet, mereka gunting batu kertas mereka waktu itu. Mereka sweet. Dan akhirnya urutan pertama jatuh kepada raja pertama. Urutan kedua, raja kedua. Urutan yang ketiga, raja ketiga. Raja pertama pun dengan lebih mudah percaya diri. Aku adalah seorang pemain pedang yang handal. Tentu saja aku akan pakai pedang untuk menangkap ikan itu. Ini akan menjadi pekerjaan yang mudah aku lakukan. Jangan cuma seekor ikan yang begitu.
semua musuhku aja dengan pedang ini aku bisa taklukkan, dia bilang gitu. Wah, dia pun ternyata adik dia mulai melakukannya. Dia pun percaya diri. Ini mudah saja dia bilang. Akhirnya dia mulai mengajukan pedangnya. Cus, 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 cus. Dia pukulkan ke air adik. Wah, dengan semangat. Tapi ikannya itu juga pinter. Tentu saja ikannya nggak semudah dia bayangkan. Ikannya melompat. Tak kali dia memukul ikan itu melompat. Cung, 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 ketemu melompat. Wah, si raja ini dia pokoknya dia dengan penuh amarah dan dia sungguh-sungguh, dia makin keras mukul airnya, cung, 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 cus. Akhirnya ikan itu pun makin keras juga, dia melompat, dia menghindari dan tidak terkena sama sekali. Wah, si raja pertama, aduh, aku capek. Ternyata ini bukan pekerjaan yang mudah, tidak semudah yang aku pikirkan. Menangkap ikan dengan pedang susah juga ya katanya. Dah, aku nyerah, aku capek, emang gitu. Akhirnya dia menyerah raja pertama. Raja kedua pun tertawa adik. raja pertama raja kedua tertawa melihat apa yang dilakukan oleh raja pertama tadi. Wah, pakai pedang. Pakai pedang nggak bisa. Ini pakai panah aja. Aku kan ahli dalam memanah, dia bilang begitu. Pakai pedang nggak bisa. Cemen nih. Pakai panah, dia bilang begitu. Udah raja kedua apa mulai mengambil panahnya. Aku pakai panah ini aja. Ini akan menjadi pekerjaan yang mudah. Lagi-lagi dia ngomong begitu ada di akhirnya dia pun mulai acungkan panahnya. Cus, cus, wush, meleset. Ikannya bisa menghindar. Ikannya juga pintar. Setiap kali dia mau mana, dia sembunyi di sebelah batu. Sembunyi lagi. Akhirnya kesusahan si raja kedua ini. Mana ikannya? Itu cus, 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 dia panah terus. Dan akhirnya ada di habislah anak panah yang dia pegang. Dan dia bilang, wah, raja kedua bilang, ternyata nggak semudah yang aku pikirkan ya, nggak sesimpel yang aku pikirkan. Susah juga menangkap ikan dengan dengan panah ini. Wah, akhirnya ya udah, aku menyerah aja lah. Susah rupanya. Akhirnya dia menyerah adik. Raja kedua menyerah. Nah, mulai sekarang giliran raja yang ketiga. Raja ketiga ini karena yang tersisa hanyalah botol kecil. Dia hanya bisa menggunakan botol kecil ini. Sampai diceritakan juga raja ketiga ini sebenarnya orangnya tuh taat orangnya setia juga kepada Tuhannya. Dan dia selalu memiliki hikmat daripada Tuhan. Hikmah itu sebuah pengetahuan, kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Itu dia hikmah dari Tuhan yang dia miliki. Akhirnya dia pun si raja pertama dan kedua tetap jangankan pakai botol itu. Jadi kita aja raja pertama kedua pakai pedang, pakai panah nggak bisa, apalagi pakai botol itu. Konyol itu nggak bisa katanya. Wah, si raja ketiga ini tenang saja. Ini memang akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah, kata si raja ketiga kepada raja kedua dan raja pertama. Ini akan makan waktu yang cukup lama, tapi aku percaya aku bisa melakukannya dengan botol kecil ini. Wah, benar. Dia pun melakukannya demikian. Mulai dia turun ke sebelah kolam itu. Mulai dia ambil sedikit demi sedikit airnya. Rupanya dia menimba air itu dengan botol ini. Pindahkan, dan penuh semangat. Lagi dan lagi, raja pertama dan kedua tetap tertawa. Konyol, gak bakal bisa. Ngapain sih pekerjaan begitu? Dia bilang, mending kamu tidur aja lah. Katanya, mereka terus mengejeknya. Tapi si raja ketiga ini karena dia tekun dan dia sabar juga. Dia terus. Dan berapa jam kemudian adik-adik, benar, kolamnya yang awalnya tadi banyak airnya, sekarang perlahan dan bahkan ikan tadi mulai nggak bisa melompat lagi dan mulai kelihatan adik-adik. Udah menunjukkan bahwa dia sudah akan lebih gampang untuk menangkap ikan itu. Dan benar, udah semuanya selesai dan raja ketiga pun turun ke dalam kolam itu. Ketika dia turun, dengan mudah dia bisa menangkap ikannya. Nah, tepuk tangan buat ceritanya hari ini. Kan adik-adik? Tadi si raja pertama, raja kedua heran. Ternyata bisa. Pakai panah nggak bisa, pakai pedang nggak bisa, pakai botol, cuma botol kecil tadi. Tapi dia bisa melakukannya. Nah,
Adik-adik, sebenarnya cerita ini sama dengan kehidupan kakak dan adik-adik. Bukan masalah yang kita miliki sekarang, tapi kita mau tekun enggak dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki hari ini, kita mau sabar enggak? Nah, kalau kita sudah tekun, kita sudah sabar, kita setia melakukannya, maka apapun enggak ada yang mustahil sebenarnya dalam hidup kita. Contoh, adik-adik hari ini bilang, "Kak, aku enggak bisa sekolah nih, enggak bisa lanjut sekolah karena uangku enggak ada, orang tuaku enggak ada." Nggak bakal semua itu bisa dan mungkin asalkan kalian tekun. Contoh, tekun belajar, kalian bisa dapat beasiswa, kalian bisa sekolah dengan gratis, bisa aja. Terus kalian juga harus sabar, bisa kalian mencapai cita-cita kalian. Nah, pertanyaannya, kalian mau tekun dan sabar nggak? Dan terlebih, kalian perlu datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, "Tuhan, tolong aku ya, aku pengen menggapai cita-citaku ini, aku pengen sekolah terus sampai aku nanti tumbuh besar, aku memiliki hal yang aku ingini, yang aku cita-citakan." Nah, semua itu bisa, asalkan kita menjadi orang yang tekun, sabar, setia kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Nah, demikian cerita hari ini, adik-adik. Bye-bye.